Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NIM 1942040013, kelas 01 Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pemberdayaan, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau yang disebut juga dengan PNPM Mandiri. Masuk di bagian pendahuluan. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana bantuan langsung untuk masyarakat atau BLM kepada masyarakat secara langsung. Pemerintah juga berupaya agar dengan disalurkannya program PNPM masyarakat ini lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Program PNPM bukan hanya berkisar pada individu yang miskin, tapi program PNPM juga menganggarkan untuk infrastruktur seperti jalan desa dan program fisik lainnya, agar akses masyarakat bisa lebih mudah dan dapat terjangkau dengan baik. Dengan adanya program PNPM, diharapkan individu miskin mempunyai kekuatan atau power dalam memberdayakan kehidupan mereka. Kemudian kita masuk pada bagian model dan pelaksanaan pemberdayaan yang berlangsung di masyarakat. PNPM Mandiri terlaksana di Kelurahan Sepan yang merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada pelaksanaan program-program PNPM Mandiri di Kelurahan Sepan yang pada tahun 2008 telah memberikan hasil yang memuaskan. Pada program tersebut, masyarakat sejak awal pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan hingga saat ini, kegiatan di bidang sarana prasarana sendiri menghasilkan berbagai unit sarana prasarana dasar pedesaan yang paling dibutuhkan masyarakat. Contohnya seperti jalan, jembatan, irigasi, bangunan sekolah, TK atau PAUD, sarana kesehatan masyarakat seperti posyandu dan juga polindes. Adapun personel dan lembaga yang terlibat dalam pemberdayaan ini adalah masyarakat desa yang berpartisipasi langsung dengan program PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan di Kelurahan Sepan. Adapun dampak dari pemberdayaan ini, dampak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu pemanfaatan waktu, pemanfaatan teknologi, kesejahteraan sosial meningkat, transportasi, dan pendidikan. Jika dilihat dari aspek ekonominya, dampak pembangunan dalam aspek ekonomi terdapat perubahan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, pola pembagian kerja serta kesempatan kerja. Kemudian dari aspek sosial, mempermudah alat transportasi berlalu lintas. Kemudian aspek pendidikannya, bertambah banyaknya sekolah sehingga meningkatkan sarana prasarana pendidikan. Kemudian peran masyarakat dan tokoh masyarakat. Program PNPM berasal dari usulan masyarakat, kemudian melakukan musyawarah ke tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Oleh karena itu, peran masyarakat memegang peran penting sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator dalam pelaksanaan PNPM itu sendiri. PNPM sebagai salah satu program yang bisa membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa, khususnya di Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian kita masuk pada bagian sumber dana, tenaga, dan juga sarana pemberdayaan. Adapun sumber dana dari pemberdayaan ini berasal dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut dengan APBD. Kemudian dana pinjaman atau hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan di bawah koordinasi Bank Dunia dan juga dari swadaya masyarakat. Kemudian tenaga pemberdayaan, masyarakat dan panitia pelaksanaan PNPM Mandiri itu sendiri. Kemudian sarananya di sini berupa air bersih.
Adapun peran dari lembaga sekitar dalam memfasilitasi pemberdayaan. PNPM merupakan program dari pusat, jadi semuanya itu melalui proses muskel atau yang disebut dengan musyawarah kelurahan. Dari masyarakat mengusulkan sapras, yaitu sarana prasarana yang melalui tahapan dari bawah, kemudian dibawa ke tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan terakhir tingkat kabupaten atau kota, sehingga semua masyarakat dari tingkat RT hingga tingkat kabupaten atau kota ikut berpartisipasi dalam program tersebut. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.